Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Satoli sebagai Komite SMP 2 yang telah mengizinkan saya untuk wawancara Bapak pada kesempatan kali ini. Dikasih izin nih Pak ya? Iya, dikasih izin. Jadi adapun tujuan saya datang ke kediaman Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya wawancara. Intinya ada dua Pak. Pertama tentang pelaksanaan atau program sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar selama ini. Yang kedua, harapan atau mimpi dari komite sekolah untuk sekolah yang akan datang. Dari kedua tersebut kemudian saya kembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira ini Pak, bagaimana program komite sekolah itu mendukung terhadap proses belajar mengajar yang ada di sekolah selama ini? Ya, kalau program komite sekolah ya memang sangat mendukung ya, saya mendukung dengan apa yang telah dilaksanakan oleh teman-teman di sekolah tersebut, artinya dari majelis guru, dari kepala sekolah dan sebagainya. Yang jelas untuk proses belajar mengajar ini kalau kami berharap ya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, artinya supaya anak-anak juga bisa difasilitasi, diajar dengan baik gitu kan. Mimpi kami kan gitu, kepengenan kami kayak gitu. Jadi kedepannya nanti anak-anak kita itu sekolah di SMP 2 LTD ini ya menjadi anak-anak yang bisa diandalkan, artinya bisa mengerti apa yang dia timba ilmunya di sekolah itu. Artinya bisa anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang punya kualitas lah. Dari dulu kan kami kepengen kayak gitu di SMP kita ini, punya kualitas, punya jati diri di sekolah kita itu aja. Berarti gini kan Pak, berarti Bapak secara langsung dilibatkan gitu ya, terutama untuk fasilitas yang ada di sekolah gitu ya? Ya, secara memang kami dilibatkan untuk mendukung fasilitas di sekolah supaya nyaman ya, supaya nyaman belajar, supaya fasilitas itu juga supaya ada, supaya anak-anak kita itu tidak terlantar belajar di tempat-tempat yang tidak nyaman lah, tidak layak. Jadi kami komite sekolah itu ya berharap anak-anak kita itu ya bisa belajar dengan enak gitu, dengan nyaman di sekolah kita itu. Kalau tantangannya Pak, tantangan untuk contohnya gini ya, ketika rapat komite gitu, kira-kira ada nggak tantangan Bapak itu atau wali murid itu merasa keberatan dengan program yang diajukan atau lain-lain lah, tantangannya ada nggak? Kalau selama ini ya selama kami menjabat komite ya alhamdulillah sih tantangan sih ada, tetapi ya tidak begitu signifikan, tidak begitu pengaruh. Rata-rata orang tua wali murid itu mendukung apa yang diprogram oleh komite. Berarti kalau ditanya dukungan orang tua bagaimana, sangat mendukung ya Pak? Ya, sangat mendukung. Memang sepanjang saya jadi komite itu ya sangat mendukung sekali. Daripada pihak orang tua wali murid ya, itu sangat mendukung sekali ya atas program-program komite. Artinya kalau fasilitasnya nyaman, anak juga akan belajar lebih nyaman di sekolah kan Pak? Betul, jadi kalau fasilitasnya nyaman, fasilitasnya enak, itu anak-anak kita akan belajar dengan nyaman. Otomatis kalau kita bisa belajar dengan nyaman, daya serap mereka itu akan berkembang dengan baik. Lain halnya kalau kita misalnya tempat belajar di tempat yang tidak nyaman, mereka akan mungkin daya serap dalam menerima pelajaran yang disampaikan guru-guru juga tidak akan maksimal gitu. Kemudian untuk pembentukan atau contohnya gini deh Pak, penerimaan guru honor baru gitu, pernah nggak komite itu dilibatkan gitu Pak? Atau program sekolah atau apa gitu? Kalau untuk penerimaan guru honor ya terus terang aja kalau komite memang selama ini tidak dilibatkan. Artinya mungkin kebijakan kewenangan daripada kepala sekolah yang bersangkutan, siapa mereka yang pantas untuk bisa menghandle di sekolah. Jadi kami sebenarnya welcome, tidak jadi masalah bagi kami. Itu yang penting
orang-orang tersebut bisa direkrut dan bisa menjalankan tugasnya dengan bersekolah diri. Itu aja. Kalau program sekolah Pak, pernah nggak dilibatkan? Pasti dilibatkan. Program sekolah ada beberapa program sekolah sangat dilibatkan. Ya contohnya itu tadi yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pendukung di sekolah ya. Itu semuanya dilibatkan oleh dari pihak sekolah. Terakhir rapat komite kapan Pak? Tahun lalu ya? Enggak. Rapat komite ya tahun lalu Dengan kepala sekolah yang dengan kepala sekolah yang lama. Dan kepala sekarang sekolah yang baru belum. Dan kepala sekolah yang baru ini belum, karena mungkin kepala sekolah yang baru ini masih banyak kendala. Jadi ya, mungkin karena program apa juga situasi kita juga masih belum begitu normal 100% tentang adanya COVID-19 ini. Jadi cara belajar mengajar juga masih online. Jadi belum ada program dari kepala sekolah yang baru belum ada. Karena belum ada kan Pak, pasti kedepannya akan ada pertemuan dengan kepala sekolah dan dengan wali murid tentunya. Jadi ini juga berkaitan dengan itu, kira-kira harapan Bapak dari pertemuan yang akan ditindaklanjuti nanti ke depannya itu, ada nggak harapan supaya fasilitas yang ada di SMP itu sangat mendukung lagi untuk proses belajar mengajar kepada siswa-siswi yang ada di sana? Oh iya, ya itu jelas, itu yang jelas. Ya artinya kalau kami ada pertemuan antara komite sekolah dengan pihak kepala sekolah, wali murid, adanya sinergitas yang baik. Artinya ada saling keselarasan mereka itu, dan kedepannya kami berharap memang fasilitas yang sudah ada ini, yang sudah baik ini kita tingkatkan kembali, supaya kami berharap sekolah kita itu enak untuk dijadikan tempat belajar anak-anak. Itu aja. Terakhir juga, apa dukungan yang bisa dilakukan oleh komite agar fasilitas tadi dapat membantu proses belajar dan mengajar yang berdampak atau berorientasi langsung kepada siswa? Dan dukungannya dalam bentuk apa? Kalau dukungannya dari komite sekolah ya tentu dalam hal infrastruktur ya, infrastruktur yang ada. Kalau memang pihak sekolah itu sangat membutuhkan, kami siap. Artinya dari pihak komite sekolah akan kami musyawarahkan dengan orang tua wali murid bahwasanya kebutuhannya ini loh, kebutuhannya sekolah itu ini. Oleh karena itu seperti yang sudah juga kami kan begitu. Jadi ini kebutuhan sekolah, jadi mohon untuk bisa difasilitasi agar bisa terwujud. Yang tujuannya itu tadi terakhirnya adalah kenyamanan daripada anak-anak siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Purwakarta saat ini belajar dengan nyaman. Terakhir yang paling akhir, kalau menurut Bapak, ini kan Bapak juga komite, tapi Bapak tidak punya anak yang sekolah di sekolah, berarti Bapak komite ini independen istilahnya. Kira-kira nih sebagai komite juga, sebagai tokoh masyarakat juga, kira-kira di mata Bapak SMP 2 sekarang itu gimana? Kalau di mata saya selaku komite sekolah, yang sudah saya ceritakan tadi bahwasanya SMP kita itu ada SMP tua, SMP yang sangat-sangat punya fasilitas baik sebenarnya. Lulusan dari SMP kita itu sudah banyaklah menjadi orang hebat dari SMP kita ya. Jadi saya anggap SMP kita itu masih yang terbaik lah di antara SMP-SMP lain. Apalagi yang di Trans ya Pak? Ya, jadi kami bisa mengatakan demikian itu karena memang buktinya ada. Jadi kalau tidak ada sistem zonisasi tadi, zonasi tadi mungkin SMP kita banyak peminatnya gitu aja. Tapi ini juga kalau saya lihat secara kita itu kan sekarang lebih gencar kepada dunia maya ya Pak. Media sosial itu lebih gencar. Tapi kalau ini menurut kacamata saya juga sih, dari SMP yang ada di sekitar sini, kalau secara media sosial kita punya platform media sosial jauh lebih baik daripada yang lain. Kita sudah punya terstruktur Instagram kita sesuai dengan moto sekolah kita, Facebook kita juga begitu. Sedangkan di SMP lain itu kalau posting program sekolah itu pakai Facebook pribadi gitu. Web yang memang belum ada karena web mahal, mungkin sekolah belum bisa mengcover itu. Tapi kalau yang pakai Instagram, Facebook, YouTube, sekolah kita sebenarnya jauh lebih baik dibanding sekolah-sekolah yang ada di sini. Jadi
Itu aja Pak, terima kasih Iya. wawancara pada kesempatan kali ini. Atau ada Bapak pesan terakhir boleh disampaikan? Iya, pesan terakhir itu, tolong titip anak-anak, bimbinglah, didiklah dengan baik. Kalau dunia maya itu juga sangat mendukung. Dunia maya mendukung itu. Yang penting pengawasan daripada pihak sekolah, terutama daripada pihak majelis guru, agar anak-anak ini kita arahkan kepada hal positif. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya kita punya Facebook sekolah, punya Instagram, punya yang lain-lainnya, YouTube. Itu sangat mendukung sekali. Jadi kami itu sebenarnya setuju. Jadi kami dulu juga kan pernah menawarkan kepada kepala sekolah sebelumnya, kalau memang SMP itu butuh tower, artinya butuh pemancar untuk jaringan wifi ya Pak? wifi, itu kami dari komite siap untuk bisa mewujudkannya, siap untuk bisa mewujudkannya. Mudah-mudahan segera Nah, terrealisasi, jadi Pak. supaya kalian belajar di sekolah itu tidak terkendala gara-gara itu. Jadi kami dari pihak komite sekolah siap untuk mewujudkannya apabila ada kemauan dari pihak sekolah untuk bisa memberikan tower untuk wifi itu. Itu aja. Mudah-mudahan cepat terrealisasi Pak ya. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan cepat realisasi. Kami sudah berharap untuk itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar. Saya guru matematika, gurunya Pasto di sekolah. Ibu, benar kan orang tua dari Pasto Raditya? Jadi tujuan saya datang ke rumah Ibu ingin bertanya beberapa hal ya berkenaan dengan belajarnya Pasto di rumah, berikut dengan kegiatan sekolah yang berimbas ke Pasto. Yang pertama, bisa nggak Ibu ceritakan sedikit saja kalau Pasto itu di rumah itu bagaimana orangnya gitu? Anaknya Sepertinya pendiam ya Bu? iya, suka di rumah Pak. Iya, suka di rumah. Suka di rumah. Soalnya kan dari dulu tuh waktu saya di Pekanbaru tuh dia memang jarang main dari kecil kan. Jadinya kalau udah sekarang ini dia memang nggak suka keluar di rumah. Dia sukanya baca memang Pak. Kalau setiap pulang sekolah tentunya kan, dia tuh di rumah atau memang langsung main, kan ada anak modern yang langsung main gitu kan? Iya. Main dengan kemana? Kalau si Pasal gimana? Enggak Pak. Di rumah ya? Di rumah aja dia. Kalau di rumah itu buka buku atau gimana? Kadang ya baca cerita, kadang nengok apa kan TV, kadang sama adiknya. Kira-kira sejauh ini bagaimana tanggapan Ibu tentang penugasan tugas-tugas tentunya PR gitu ya dikasih ke Pasto, kemudian Pasto mengerjakan di rumah, apakah terlalu berat ataukah terlalu banyak? Tanggapan Ibu gimana? Sejauh ini lah, selama ini. Nah ini apa menurut saya nggak terlalu banyak dia, nggak terlalu berat. Dia tuh ngerjainnya senang gitu katanya kan, apa penjelasan gurunya katanya enak. Kalau waktu di SD kan harus saya yang jelasin dulu ya kan Pak. Kalau sekarang ini mungkin ya kan karena umurnya udah mulai mengerti, kayaknya dia bisa ngerjain sendiri. Nanti kalau misalnya ada terkendala baru saya cuma nambah-nambah aja. Gitu. Berarti didampingi juga sama Ibu ya? Iya, kalau dia kurang tahu nanti baru ini. Tapi kalau misalnya apa, dari saya bisa. Kalau ini Bu, dia mania enggak main HP? Enggak ya? Sering banget main HP, itu kan anak sekarang itu nggak bisa lepas dari HP tuh. Kalau si Pasal gimana? Ya sebenarnya mungkin kalau dilepas iya ya Pak ya, tapi kan kadang kami batasi, kadang-kadang kan tetap kami batasi mainnya. Kira-kira Bu, ini apa ada tantangan nggak dari orang tua ketika mendukung proses belajar si Pasto di sekolah? Tantangan contohnya ketika apa namanya ya, Pasto sih nggak pernah ada masalah ya kalau di sekolah ya. Tugas yang paling berat pernah nggak si Pasto sampai minta tolong ke Ibu gitu, bantu minta ngerjakan tugas tersebut? Yang paling berat Nggak ada. Cuma kalau misalnya sekolah aja dia tuh nggak pandai berkendara itu aja. Kalau soal pelajaran, ya masih dia palingan
minta tolong jelasin aja mungkin maksudnya. Kadang kan dia WA sama gurunya sendiri maksudnya apa Bu, kadang-kadang langsung aja kan pribadi. Tapi kalau yang apanya sejauh ini yang sejauh ini menurut Ibu Pasto pernah nggak cerita tentang gurunya ke Ibu gitu? ya di matematika itu dia bilang Saya berarti ya. dia senang mau apa belajar matematikanya, senang nggak adanya gitu kan. Dia apa bapaknya tuh apa ada komunikasinya enak katanya gitu, jadi gak mudah ngerti katanya gitu. Jadi ya sekarang kalau matematika alhamdulillah saya itu cuman nengok aja kadang kalau pelajaran yang agak baru saya malah belum mengerti ya, dia yang menjelasin ini maksudnya gini gitu. Gitu ya, saling itu berarti ya. Iya. Saling share. Bagaimana dukungan Ibu ini ya untuk membuat Pasto semakin rajin belajar baik di rumah maupun di sekolah? Dukungannya menurut Pak bisa semangat ya dukungannya ya gitu. Saya tuh maksud tuh biar cita-citanya kan macam itu kan kayak dia tuh dari kecil tuh memang pengennya jadi guru Pak. Oh jadi guru ya. ya. Cita-citanya dari dulu tuh nggak pernah berubah. Kalau orang kan anak-anak ada berubah, dia pengen jadi guru. Lagi kan motivasinya ya guru matematika itu jadi cerita gitu kan apa kayak gitu, jadi besok aku mau kayak gitu iya, jadi makanya kan harus belajar lagi kayak gitu. Saya pun kemarin agak terpikir juga kan, ini kan Pasto masih kelas 7 juga. Kemarin saya ada suruh buat proyek, buat video papan pecahan. Ternyata saya lihat videonya Pasto lumayan bagus. Runtun dia menjelaskan. Baru saya share itu ke guru-guru. Guru-guru juga pada terkejut. Selama ini kan kalau anak menjelaskan nggak seruntun yang si Pasto buat itu. Itu ada 3 orang itu, ada Pasto, ada Dani, ada satu lagi tak siapa itu lupa saya. Tapi si Pasto yang kayaknya jadi pionirnya lah istilahnya. Jadi saya apresiasi juga sama yang Pasto lakukan. Ya itu saya kemarin tuh maksudnya gimana Bang buatnya, dia yang jelasin sendiri Pak, nanti dia mengerti apa yang Bapak sampaikan itu kan, dia sendiri bilang buatnya gini, terus dia yang ini kan. Saya tuh berarti buat soalnya saya bantuin kan, dia maksudnya yang besar satu, yang kecil satu gitu apa, besar kecil dan sama dengan itu yang saya bantu. Tapi dia bilang apa maksud Pak gurunya, dia yang ini kan kemarin buatkan gitu. Jadi malah dia lebih ini ya, paham ya. Kira-kira apa juga nih Bu harapan Ibu agar proses belajar si Pasto ini semakin meningkat, dan harapan Ibu ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah lah, supaya Pasto ini lebih giat lagi dalam belajar. Ya seperti ini ya maksudnya kan udah jauh dari harapan saya ya Pak ya, dia misalnya bisa mengembangkan ininya apa namanya itu kemampuannya, dia kan lebih apa yang belum dia tahu, dia kan udah begini kayak gitu udah mulai berkembang anaknya. Kalau dulu tuh Pak Pasto ini bukannya apa, dulu kami kecilnya tuh dia kan di rumah aja Pak, jadi banyak kosakata dia belum tahu, banyak hal yang belum dia tahu tuh banyak sebenarnya. Makanya kadang baca buku Bang, kadang lihat TV kayak gitu kan, itu kan sering dengar gurunya gitu Pak. Kalau misalnya apa dibanding anak-anak lain, dia tuh kosakatanya atau pengetahuan yang umumnya kurang ya Pak, soalnya dia sering main di rumah aja gitu. Pasto pun kalau saya lihat sih sejauh ini bagus sih Bu. Dia tuh kayak kemarin kan ada kegiatan maulid tuh kan, ada ustadz nanya doa apa gitu, dia pasti di depan itu, yang lainnya sebelumnya ditanya nggak tahu, tapi ketika dia ditanya dia tak tahu. Saya apresiasi juga sih, tambah lagi dia tuh nggak nggak ikut-ikutan kawannya yang nakal, dia bisa berkawan dengan siapapun tapi dia nggak ikut-ikutan gitu. Kawannya tuh kan bersat-sat gitu dulunya kan, si Pasto itu walaupun duduk sendiri di depan itu kawannya nggak mau di depan kan, walaupun dia sendiri gitu, tapi juga biasa aja gitu. Saya bagus anak saya pikir gitu juga. Apresiasi sih. Ini gimana nontonnya ya di rumah, apa bimbingnya dan juga gitu. Makanya saya malah kadang-kadang nggak tahu Pak, kadang macam di apa tempat ngaji kadang gitu kan, dia kan masih ngaji soalnya adiknya kan nemenin adiknya
juga kan, gurunya juga yang penting lah alhamdulillah bisa baik ya, saya syukur. Soalnya di rumah ini kadang-kadang dia mainnya sama anak adiknya yang sukanya kayak gitu. Jadi dia kurang tahu di luar. Alhamdulillah kalau baik.